kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Sama-sama kita mau melompat, melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setia. Sama-sama kita mau angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, kaki kita melompat bagi Tuhan, melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, yes, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Berikan bagi Allah kita. Jangan berhenti, saudara. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Coba lihat, coba tangan-tangannya yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Wow, semuanya ya saudara yang terkasih. Oleh sebab itu, karena Tuhan kita baik, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Amin. Yes, katakan pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus.
Bapa di atas segalanya? Yesus, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mau berdoa syafaat, kita mau mendoakan saudara-saudara kita, bangsa dan negara kita, dan juga sekaligus dengan doa untuk persembahan. Kami persilahkan kepada yang bertugas. Bersyukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini boleh Tuhan tuntun kami masuk dalam hadirat-Mu melalui puji-pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh hamba-hamba-Mu yang telah Kau pakai hari ini untuk membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Engkau pakai terus hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, di mana mereka telah Tuhan tetapkan untuk menjadi satu tim di dalam pujian penyembahan di tempat ini. Harapan kami ke depannya ya Tuhan, agar gereja yang Tuhan berikan bagi kami di tempat ini tetap ada pujian dan penyembahan yang kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau pakai setiap mereka di bidang mereka, di talenta mereka yang Tuhan berikan, yang Tuhan tentukan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa kelak mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan bagi setiap kami yang hadir, yang menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, segala sesuatu yang menjadi beban kami, yang mungkin kami bawa dari rumah, Tuhan kami percaya seluruh beban kami terlepaskan hari ini. Dan kami membawa kemenangan yang daripada Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati pula ya Tuhan umat-umat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat ini. Apapun yang menjadi kendala mereka, jikalau mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kami berdoa agar sakit mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun kami ya Tuhan, siapapun kami tidak berarti tanpa kebenaran yang kami terima daripada-Mu lewat daripada gembala sidang kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa gembala sidang kami. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan. Kalau ia tidak lelah-lelah dan tidak jemu-jemu untuk mendidik kami, menuntun kami, membimbing kami untuk mengenal kebenaran firman, supaya kami tidak lari daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa tambah-tambahkan umur, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Baik bagi keluarga besar gembala sidang kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pemerintah kami, presiden kami, baik pejabat tertinggi sampai terendah sekalipun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Kau berkati agar setiap bangsa kami ini ya Tuhan boleh dimajukan lewat daripada kepemerintahan pemimpin sekarang. Jikalau saat ini ya Tuhan bangsa kami dilanda oleh berbagai-bagai ya Tuhan Yesus masalah, terlebih-lebih ya Tuhan Yesus di dalam virus COVID-19 itu, kami berdoa Tuhan Engkau juga yang senantiasa campur tangan agar setiap kami boleh tunduk kepada pemerintah ya Bapa, supaya kami dengar-dengar, supaya kami dapat dipimpin, dibimbing, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat daripada kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi setiap mereka yang saat ini ya Tuhan Yesus yang menjalankan segala apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Sekecil apapun usaha mereka, Tuhan berkati. Baik bagi anak-anak kami ya Tuhan yang saat ini masa pendidikan, mungkin secara online, kami berdoa Tuhan Kau juga yang senantiasa berikan kecerdasan, kepintaran, supaya kelak anak-anak kami menggapai cita-cita mereka dengan takut akan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Jikalau sebentar juga ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kami berdoa agar apapun yang kami berikan, semua dari dasar hati kami yang murni, supaya persembahan kami boleh menjadi berarti untuk memperlebar, bahkan untuk
memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan keperluan gereja kami ini, baik biaya pemeliharanya, biaya renovasiannya, semua transformasi kami serahkan dalam tangan. Tuhan berkati gereja kami ini Tuhan, perekonomian umat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati secara sepenuhnya Tuhan, kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan diakonia tidak akan dilakukan dengan mengedarkan kantong persembahan seperti biasa saudara, tetapi kita masukkan dalam amplop persembahan berwarna coklat dan dimasukkan ke kotak yang di depan ini. Kita mulai dari yang sebelah kiri saya, saudara yang terkasih, nanti setelah selesai baru disambung yang sebelah kanan ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan melihat beberapa pengumuman. Pada tim multimedia kami persilakan. Halo, shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam kondisi sehat. Saya akan membacakan warta gereja kita pada hari ini. Genap hamba Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada segenap jemaat terkasih. Kiranya melalui ibadah hari ini kita semua mendapatkan berkat rohani yang berlimpah. Warta yang kedua, bagi jemaat-jemaat yang berhalangan hadir, gereja menyediakan ibadah secara live streaming melalui channel YouTube GP Emmanuel. Silakan saudara-saudara semua boleh mengikuti ibadah kami melalui YouTube. Warta selanjutnya, ibadah Youth akan dilakukan setiap hari Minggu pukul 15 melalui aplikasi Zoom. Gereja mengundang segenap kaum muda GP Emmanuel untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini mendapatkan berkat rohani yang berlimpah. Warta selanjutnya, Bible Study atau kelas pendalaman Alkitab. Kelas pendalaman Alkitab akan dilakukan setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30. Bagi jemaat-jemaat yang rindu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, saya mengundang untuk boleh bersama-sama bergabung melalui kelas pendalaman Alkitab. Warta selanjutnya, protokol adaptasi kebiasaan baru. Gereja menghimbau agar jemaat-jemaat boleh turut ambil bagian dan taat pada protokol adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh Gereja GPI Emmanuel. Warta selanjutnya, persembahan. Gereja menyediakan 3 amplop persembahan. Amplop coklat untuk kebutuhan diakonia, amplop putih untuk kebutuhan rutin gereja, dan amplop perpuluhan. Ketiga amplop ini silakan saudara-saudara bawa ke dalam kotak persembahan. Warta selanjutnya, konseling dan doa. Bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan waktu untuk konseling atau dukungan doa, silakan menghubungi gembala sidang atau hamba Tuhan di tempat ini pada nomor yang tertera berikut. Warta selanjutnya, doa berantai. Bagi kaum ibu dan kaum muda, doa berantai dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan bagi kaum bapak, doa berantai dilakukan setiap pukul 7 malam di rumah masing-masing. Mari kita satukan hati untuk berdoa, baik untuk pergumulan pribadi, pergumulan keluarga kita, dan jangan lupa doakan juga untuk bangsa dan negara ini serta tim medis yang telah bekerja keras untuk mengatasi kondisi pandemi virus corona ini. Maka terakhir, bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir namun rindu untuk turut ambil bagian dalam memberikan persembahan, baik itu diakonia, kebutuhan rutin gereja, ataupun perpuluhan, Bapak Ibu dapat transfer pada nomor rekening yang tertera berikut ini. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
apapun yang kami terima pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini boleh kita tatap muka, walaupun ada pun nanti ya periode berikutnya kita ada ibadah online. Nah, sebab itu pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ya. Amin. Jadi kita punya Tuhan yang besar katanya tadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Tentu sudah tidak asing lagi kita mendengar kata-kata ini. Namun seringkali kita menganggap bahwa Tuhan itu seolah-olah enggak ada ketika kita ya dalam masalah dan tantangan, rintangan, cobaan yang melanda kita, dan ketika kita mengharapkan pertolongan sesegera mungkin, namun pertolongan yang kita harapkan itu tidak kunjung tiba. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, letak ya di mana kita sering sekali goyah di situ tuh. Pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, terus pertolongan yang kita harapkan ya tidak kunjung datang. Bukan berarti Tuhan tidak mau menolong sebenarnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa yang kita harapkan, ya apa yang kita pikirkan tidak sama seperti yang dipikiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya diberi tema oleh Kepala Sidang, oleh Cici, yaitu ketekunan iman. Tentu kita semua di sini adalah orang-orang yang beriman. Kalau saya katakan kita tidak beriman, barangkali kita tidak akan datang ke gereja. Salah satu bukti kita beriman adalah ketika kita datang ke gereja dan beribadah. Dan saya juga tidak mengkat bahwa orang yang tidak gereja itu ya tidak beriman. Ya, bisa saja hari ini nggak bisa dia ke gereja, ya, karena ada hal-hal yang sulit ya untuk untuk tidak dilakukan, barangkali permasalahannya di situ. Nah, tapi hari ini kita belajar bagaimana mengenai ketekunan iman. Ya. Saya ajak kita semua membuka kitab kita. Bagi yang bawa handphone, boleh buka handphone di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Untuk menghormati firman Tuhan, bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita lebih semangat lagi. Ya. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Silahkan duduk kembali. Saya akan baca ulang ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sebab, kata Rasul Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani juga. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus mengungkapkan ini, mengatakan ini, bukan berarti dia tidak menghidupinya, tapi dia ada di dalamnya. Dan apa sebabnya Rasul Paulus mengatakan demikian? Itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa ia harus berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, awal mula kita tahu bahwa Rasul Paulus ini orang yang tidak percaya. Dia adalah orang yang tidak percaya kepada Injil. Bahkan Alkitab menuliskan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sebelum dia menjadi Rasul Paulus namanya Saulus, ia membunuh, bahkan mengejar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Injil. Tapi kemudian dia berkata dengan yakin, aku percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi dalam keyakinannya itu, ia buktikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ditanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini, tentu kita semua adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Tapi iman kita itu perlu diuji. Apakah iman kita ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap berdiri teguh ketika kita berada di dalam kesulitan atau di tengah-tengah ujian cobaan atau tidak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Iman yang kita yakini ini perlu diuji, saudaraku. Oleh sebab itu, tema kita hari ini adalah ketekunan iman. Jadi ketika kita mempunyai iman itu bagus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah penyelamat kita, ketika kita percaya bahwa Yesus penyembuh kita dari yang sakit menjadi sehat, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah membuat kita menjadi orang yang berguna dari tidak berguna, atau diangkat dari lumpur dosa menjadi orang yang dihormati dan dihargai, itu bagus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini, saudaraku, bukan sekedar kita menerima berkat Tuhan saja, bukan. Maka ia berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinanku itu, katanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat ini dikatakan demikian. Setiap orang yang percaya pertama-tama pada orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Yang tadinya aku percaya, katanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Maksudnya tahu, saudaraku? Jadi iman kita ini semakin hari harus semakin bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itu adalah iman yang memberi bukti. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dituntun, katanya, saudaraku, ya. Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dipimpin, dituntun. Nah, Bapak Ibu, saya dari kecil ya dipercayakan untuk ngangon kambing. Ya, sayangnya bukan domba. Kalau domba enak, ya. Lebih nurut dari kambing. Ya, saya dipercayakan dulu, ya, pada waktu SMP, SD saya menuntun kambing, ngangon kambing.
Jadi pulang sekolah, ya kita keluarin kambing, saudaraku. Kita harus tuntun kambing itu. Supaya apa? Ya, supaya ketika dia makan rumput, ya dia makan rumput yang semestinya menjadi makanannya dia. Karena kalau kita tidak tuntun, kalau kita tidak pimpin, ya maka kambing ini akan makan padi orang, cabai orang. Nah, hasilnya saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ada kita panggil oleh pemilik cabai dan pemilik padi, dan kita akan mulai diinterogasi. Kenapa kamu enggak tuntun? Kenapa kamu enggak pimpin? Nah, demikian juga kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita memang betul orang yang beriman, tapi kita harus mau dipimpin, kita harus mau dituntun. Sama seperti tema kita hari ini adalah ya, kita harus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengar-dengaran. Ya, kita harus mau dipimpin, kita harus mau dituntun, kita harus bertekun di dalam iman itu. Apakah kita masih berdiri teguh di dalam iman itu atau sudah mulai goyah? Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, Rasul Paulus ya pernah berkata, saudara, ya, ketika aku mau melakukan kebaikan, ketika aku sudah mulai menerima Injil kebenaran itu, dan aku mau berbuat baik, katanya saudaraku. Dan dia mau mengabarkan kebenaran Injil, mau memberitakan Injil. Tetapi ketika ia memberitakan Injil, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kerap kali ketika ia mau berbuat baik, sesungguhnya yang jahat juga ada pada aku, katanya. Yang jahat juga hadir di tengah-tengah di mana aku mau berbuat baik. Nah, ini sering terjadi, saudaraku. Kita sebagai umat Tuhan seringkali ingin berniat untuk beribadah pada pagi hari. Pinginnya sih enggak telat. Pinginnya sih yang memberikan yang terbaik. Tapi ketika kita mau ke gereja, mau ibadah, ada yang hal-hal yang gak baik datang juga pada waktu itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Adalah masalah, adalah piring jatuh akhirnya gak bisa ke gereja, adalah masalah sedikit, tersinggung sedikit, saudaraku jadi gak ke gereja. Nah ini saudara, pernah saudara? Adakah di antara kita saat ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika tadinya udah enak-enak nih, udah bangun, udah mandi, nah, tapi begitu mau nyetrika ada masalah, udahlah gak usah jadi gereja. Nah, padahal tadi imannya kepingin gereja, pingin terima berkat. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang mengkat kita, membuat kita, mengganjal kita supaya kita tidak beribadah. Nah ini yang sering sekali Rasul Paulus dapati. Ketika ia pergi mau menginjil, saudaraku, karamlah kapalnya. Ketika ia mau memenangkan jiwa, saudaraku, dipenjarakanlah dia. Tapi apakah itu, saudaraku, yang menjadi penghambat kita untuk kita tetap beriman? Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini tidak demikian. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita dulu baca, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang kalau saya nggak salah ayat yang ke-41 dan 42. Kisah Para Rasul pasal 5 kalau saya nggak salah. Kalau salah ya maafkan saya. Oke. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 dan ayat 42. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengerjaan mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Nah, ketika saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus, Yohanes dan rasul-rasul yang lain memberitakan firman Allah, malah ia ditangkap dan disidangkan di mahkamah agung. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ia dipenjarakan. Tapi dikatakan di sana, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, ketika
ketika ia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang tidak suka dengan pemberitaan kebenaran firman Allah, maka ia dibawa kepada sidang Mahkamah Agung, dan ketika ia diadili, saudaraku, saudaraku yang dikatakan di sana tidak surut imannya, atau saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia tetap bersukacita. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau ke gereja ada penghambat, ada aja. Apakah kita masih tetap bersukacita? Tapi rasul-rasul ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia tetap bersukacita, dan ia tetap bersukacita sekalipun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia dihambat oleh berbagai-bagai masalah, tapi ia tetap bersukacita. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini letaknya bahwa kita mempunyai iman, tetapi kita juga harus tekun menghadapi berbagai-bagai ujian iman tersebut. Karena tanpa ketekunan, ketika kita berada di dalam ujian tersebut, maka iman kita itu tidak akan menjadi bertumbuh. Sementara yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, saudaraku, dia memang beriman, bertolak dari iman, datangnya dari iman, dan sampai kepada dituntun oleh iman itu kepada iman. Artinya demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memang ia beriman, tapi imannya harus dipupuk, imannya harus ditumbuhkan, didewasakan. Barangkali kita hari ini beriman hanya kepada kesembuhan saja. Enggak apa-apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Awalnya dari situ. Atau ada anak muda, berawal daripada ia beriman, supaya ketika aku ke gereja nanti aku dapat jodoh. Misalnya, ini salah satu contoh. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Yang belum cepat-cepat Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya bagi anak-anak Bapak Ibu, yang sudah dewasa, yang sudah cukup umur, bolehlah. Dia harus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mempunyai pertumbuhan iman. Saya lebih suka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lebih nangkap apa yang dikatakan oleh Habakuk. Habakuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu nabi yang luar biasa, dan sampai sekarang mungkin ayatnya menjadi lagu. Habakuk pasal 3. Coba kita lihat Habakuk pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan baca buat kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada zaman dahulu tentu kita tahu penghasilan itu dari hewan, dari hasil bumi, hasil tanaman. Tapi Habakuk pernah bilang begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun itu tidak ada, kalau selama ini aku membanggakan segala sesuatu yang ada padaku, demikianlah tutur kata daripada Habakuk. Aku punya kambing domba, aku punya hasil kebun, aku punya hasil ladang, dan apapun itu, lembu, semua ada. Kalau itu yang membuat aku bangga, kini aku tidak ada lagi. Aku tidak bersedih karena itu, tapi sebaliknya, aku tetap bersuka cita karena Allah itu adalah kekuatanku dan benteng hidupku dan keselamatanku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini arti dan tujuan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk adalah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang dapat kita gapai, yang kita raih,
saudaraku yang dikasihi oleh, tidak membawa kepada kekekalan. Yang aku banggakan adalah, kata Nabi Habakuk, ketika aku mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, untuk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan melampaui segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saudara, itu harus menjadi bagian kita. Amin. Jangan terlalu kita berfokus kepada hal-hal lahiriah atau hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Dengan keyakinanku, dengan kepercayaanku, aku bertolak dari iman dan menuntun kepada iman. Karena orang yang beriman itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Iya, kita harus mau dituntun. Kita harus mau nurut, saudara. Kalau enggak, kita akan dihakimi. Apa yang disampaikan oleh gembala sidang kita, ya, adalah perkataan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh pemerintah kita juga adalah wakilnya Tuhan. Ya. Daripada kita nanduk, saudara, lebih baik nunduk. Amin. Cuman mula-mula, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, juga membuat satu statement bahwa mereka juga belajar, ya, bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun, ayat 42. Ayat 42 coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tidak ada dasarnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki iman yang teguh tanpa kita bertekun. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak punya iman. Sekali lagi, saya percaya kita semua punya iman. Dan kadar iman kita mungkin berbeda. Ada yang beriman tahun ini mendapatkan jodoh. Ada yang beriman tahun ini mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan, gaji yang lebih besar tentunya. Ada yang tahun ini ingin mendapatkan atau beriman punya anak. Ada yang ingin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, macam-macam, saudara. Itu iman. Saudara percaya? Ya, saya juga percaya bahwa saudara punya iman. Salah satu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang saya terkadang bersyukur kepada Tuhan. Ya, artinya gini. Kami ini suami istri kadang dibilang orang gini. Loh, kok istrimu kalau saya nitip-nitip, saudara? Semua tahulah ya. Kalau kami jualan, ya awalnya kami kan ke warung-warung. Ketika saya ikut, istri saya ikut nawarkan barang ke warung-warung, dia bilang begini. Loh ibu, kenapa ikut ibu kerja? Harusnya kan suami yang cari duit, istri di rumah. Amin. Amin. Suami yang kerja, istri di rumah. Ada ya amin? Amin ya. Ini kok istri ikut kerja? Apa nggak bisa makan lagi? Ada yang ngomong kayak gini? Kenapa mesti istri ikut kerja? Suami harus bekerja lagi. Berarti nggak cukup dong di rumah? Bukan.
Karena kita sudah menjadi suami istri dan dipersatukan oleh Tuhan, dua menjadi satu. Dan kita punya keinginan yang lebih, bukan makan saja. Ya. Kalau kata mertuaku, kata laiku, kata iparku, saudara laki-laki dari Mami, dia bilang begini. Pernah kami nelpon. Pernah dia nelpon. Gimana kabar kalian? Baik. Gimana di situ? Ya baik-baik saja puji Tuhan. Gimana ekonomi? Ya cukup-cukup makan lah. Ada yang pernah jawab kayak gitu? Ada? Kalau pas ditanya orang, bagaimana kalian? Penghasilan kalian gimana? Jujur. Ada yang pernah bilang, ya cukup-cukup makan lah gitu. Ada? Atau enggak lah banyak lebihnya gitu. Enggak jelas saudara. Aku pingin dengar. Ada enggak sepaham dengan saya? Ada yang enggak kayak gitu? Ada enggak kalau ada orang yang nanya, bagaimana usaha kalian? Ya cukup-cukup makanlah. Bagaimana pendapat kalian? Ya cukup-cukup makanlah. Ada? Ada. Oh yang nanya siapa dulu? Bebaslah misalnya. Rata-ratanya lah aku bilang rata-ratanya. Ada enggak pernah kayak gitu kita jawabannya? Ya lepas-lepas makanlah gitu. Ada ya. Saya pun kayak gitu saudara. Saya pun kayak gitu. Kalau ditanya orang ya. Bagaimana usaha kalian? Ya, lancar enggak? Ya lepas-lepas makan lah. Itu jawaban saya. Tapi ketika saudara saya ini bilang begini. Kalau lepas-lepas makannya, pinahan pun makannya katanya. Saudara tahu pinahan? Itu bahasa Korea. Artinya gini, kalau di kampung itu, pinahan itu sama dengan hewan yang berkaki 4 gitu, yang sering dipelihara gitu. Ya, itu taruh di kandang pun dikasih makannya, itu maksudnya. Kalau lepas-lepas makannya, ya di kampung juga bisa lah kira-kira kayak gitu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari situ kami mulai membuat semangat yang baru supaya hidup itu jangan lepas-lepas makan. Bagaimana caranya? Kami suami istri mempunyai impian yang sama, artinya ada tingkatan iman. Amin. Ada tingkatan iman, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Artinya begini. Kita beriman saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahun ini punya anak 1. Tahun depan punya anak 2 tahun kemudian 2. Dan tahun depannya lagi punya anak 3. Udah punya anak 3, cewek lagi saudara. Punya lompatan iman lagi, itu iman saya. Kan beda-beda dengan iman Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pingin anak cowok, gimana nih caranya? Berdoa. Itu lompatan iman yang menurut kami lompatan iman. Bapak Ibu kan beda. Sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa iman kita itu berbeda. Nah, iman saudara mana? Tapi hal-hal yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Habakuk berkata bahwa segala sesuatu itu boleh membuat saya sukacita sementara, tetapi yang aku harapkan sukacita yang abadi, yaitu di mana aku sudah memperoleh kekuatan dan keselamatan yang daripada Allah. Segala sesuatu yang aku terima dari dunia ini, berkat daripada apa yang aku capai dan apa yang aku gapai, itu sifatnya sementara. Mungkin aku bersuka cita untuk sementara itu, tapi yang aku harapkan adalah sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberikan kita kekuatan dan memberikan kita keselamatan, yang bertolak dari iman dan menuntun kita kepada iman selanjutnya. Amin. Ini yang maunya Tuhan. Haleluya. Kami dapat dibilang orang yang sangat susah. Sehingga kami jual motor-motoran, dan impian kami jual motor-motoran dapat motor yang asli. Kami jual mobil-mobilan, jujur saya kasih tahu. Dan impian kami punya mobil yang beneran. Haleluya. Kami jual rumah-rumahan.
harganya juga 350 perak. 300 lah masuk pasar. Orang warung beli ke pasar 400. Orang warung jual ke masyarakat 500. Kepingin dari hal yang kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami pingin punya rumah. Tapi semua itu bukan hasil usaha kami. Di sana terletak bahwa Tuhan yang memberikan berkat itu lewat caranya yang ajaib. Bisa saja Cici kasih, ya udah Jos, nih beli rumahmu gitu. Bisa saja Om Wawang bilang gini, ya udah Jos, ambil aja mobil ini, pakai aja. Itu jalannya saudara. Bisa saya siapa aja boleh, ya, udahlah. Itu maksudnya saudaraku, yang saya mau sampaikan ini, sekecil apapun usaha saudara, ya kayaknya nggak ada lebih kecil dari usaha kami. Pasti di atas pekerjaan kami. Yang saya mau sampaikan di sini adalah tetaplah kita berjuang dan jaga kesehatan, amin. Sebab kalau kita tidak sehat, nggak mungkin kita bisa bekerja. Ya. Oleh sebab itu jangan merasa minder kalau istri saudara kok ikut kerja gitu. Kalaupun nggak kerja ya itu puji Tuhan, ya kalau cukup ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kita sudah menjadi satu, jadi nggak usah minder kalau istri kerja, amin. Ada yang minder? Datang kepada Tuhan, iya. Tuhan akan pulihkan segala sesuatunya. Haleluya. Kenapa kita harus bertekun? Iya. Kita punya iman, itu bagus sekali lagi. Iya. Tapi iman kita itu harus punya tingkatan atau punya pertumbuhan. Lalu kenapa kita harus bertekun? Di dalam Efesus pasal 7 ayat 23. Ya, bolehkah dibantu saya? Efesus pasal yang ke Esra, maafkan saya. Esra pasal yang ke, di mana nih Esranya? Esra pasal 7 ayat 23. Ada yang sudah dapat? Ya. Amin. Jadi ini dikatakan demikian saudara. Segala sesuatu berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit supaya jangan pemerintah raja serta anak-anaknya kena murka. Jadi kenapa kita mesti harus bertekun supaya enggak kena murka? Amin. Jadi kalau anak-anak kita bilang begini saudara, anakku, nanti kalau mama pergi sama bapak pergi, iya. Tolong ya, ini bagi anak-anaknya yang sudah bisa dididik gitu maksud saya, kalau kecil jangan. Tolong disapu ya rumah dan cuci piring. Itu aja. Duh, bagus kan perintahnya. Hanya cuci piring dan nyapu rumah. Kami pergi dulu. Lalu tiba-tiba saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iya. Setelah berapa lama, ya, bapak dan ibu pulang ke rumah dan mendapati di rumah masih tetap belum disapu dan piring belum dicuci. Lalu kita lihat anak di rumah pakai handphone. Syukur-syukur kalau handphonenya dipakai untuk mengerjakan tugas. Loh kalau game, kalau nonton drakor apa, drama Korea atau apa segala macam, gimana Bapak Ibu? Masih setuju? Haleluya. Kalau saya bilangnya, kan tadi juga aku udah bilang. Ini saya, karena saya emosinya rada tinggi. Mungkin Bapak Ibu enggak lemah apa kali ya, lembut kali ya. Kalau saya, kan tadi juga Bapak udah bilang.
Nanti kalau Bapak pergi, kalian berdua ini coba usahakan dulu, satu yang sapu rumah, satu yang nyuci piring, kalau bisa sampai ngepel, supaya ketika kami datang dari rumah, ya kami enak istirahat di rumah dan damai. Tapi ketika nggak dikerjakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan itu yang kita temukan, bukan itu yang keluar dari mulut kita. Yang keluar dari mulut kita, aku kan udah bilang, kira-kira begitu ya. Kalau ibu-ibu mungkin enggak. Ya nggak apa-apa lah, aku aja lah yang nyapu, aku aja yang ngepel. Loh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti kita nggak sayang anak. So, jadi Tuhan bukan tidak sayang kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan bilang, dia adalah biji mata Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel diperbudak oleh Mesir atau Firaun? Maksud dan tujuan Tuhan di sana, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya bangsa, umat pilihan dan bangsa kesayangan Tuhan itu benar-benar berharap kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Adakah kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang merasa bahwa Tuhan tidak pernah menolong kita? Loh aku sakit, kenapa enggak ditolong Tuhan? Loh saya susah, kok kenapa enggak ditolong Tuhan? Loh saya dapat masalah kayak gini, kenapa enggak ditolong Tuhan? Loh saya enggak punya segala sesuatunya, kenapa enggak ditolong Tuhan? Padahal aku rajin ke gereja, aku rajin ibadah, aku rajin doa malam, aku ibadah tengah minggu juga ikut. Kira-kira kayak gitulah kadang-kadang keluh kesah kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ingat bahwa Tuhan ingin supaya ketika kita berada di dalam posisi seperti itu, kita meyakini dan percaya ketika kita berada di ujung ataupun di bukit batu, Tuhan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Sekecil apapun tempat kita berpijak, kita tetap bisa berdiri teguh. Itu maksudnya tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Yakinlah bahwa ketika kita memiliki iman atau ketekunan iman, ya, supaya kita tidak kena murka. Lalu untuk apa lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ya, kita memiliki ketekunan iman yang tekun atau ketekunan iman. Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 kita baca bersama. Ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan kita, ya, sekali lagi, hanya terletak kepada Yesus saja. Kenapa kita mesti harus bertekun? Karena kita yakin bahwa kekuatan kita itu bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat terakhir. Ya. Amsal pasal 18 ayat yang ke-17. Amsal pasal 8 ayat yang ke-17. Ayat terakhir bagi kita. Oke. Ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Amin. Perhatikan ayat ini baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita punya iman, oke, bagus. Ya. Tapi kalau kita tidak tekun di dalam iman itu, ya, sekali lagi, tentu kita beriman kepada Yesus khususnya. Tentu kita punya iman kepada Tuhan sesungguhnya. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan tanpa ketekunan, apakah iman kita itu berhasil? Kata firman Allah di dalam Amsal ini, aku mengasihi orang yang mengasihi aku,
dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Rupanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya iman dan tidak bertekun, iman kita kepada Tuhan, kita mencari kepada Tuhan, dan ketika kita tidak bertekun, Alkitab berkata bahwa iman kita itu tidak akan mendapatkan Tuhan. Tapi ketika kita bertekun, Alkitab berkata bahwa orang yang mengasihi aku, dan orang yang bertekun mencari aku akan mendapatkan daku. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan iman ini tidak boleh dipisahkan. Ya aku yang penting aku tekunlah. Ya yang penting aku berimanlah, tidak bisa. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekun di dalam iman. Apapun yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita dan iman kita terus semakin hari semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami boleh dengar firman Allah. Untuk kami boleh tetap bertekun di dalam iman kami, walaupun situasi keadaan yang mungkin ya Tuhan tidak memungkinkan, tapi kami percaya kami memiliki lompatan iman yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, dan kami percaya Tuhan selalu menyediakannya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak terima kasih, dan kami percaya untuk semuanya itu, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, tetapi Tuhan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan tetap bersorak-sorai karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkannya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan bahwa kami percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa, bahkan Tuhan tidak buta untuk melihat setiap keadaan anak-anaknya. Dan pada saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, dan Engkau juga menjamah dan memberkati jikalau ada mereka yang lemah dan pada saat ini bersusah, Tuhan Kau hiburkan dan Tuhan kuatkan, dan Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan kami berdoa segala perkara yang bukan daripadamu, sakit penyakit virus apapun itu kami tolak dalam nama Yesus. Dan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu, kuat kuasa kasih darah-Mu yang senantiasa ya Tuhan menopang kami sehingga kami tidak lemah, dan kami tetap ya Tuhan yakin bahwa pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, memberkati tiap rumah tangga, biar damai sejahtera mereka senantiasa melimpah di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Pada saat ini ya Tuhan, sebentar kami akan pulang, dan biarlah Tuhan Kau yang senantiasa menjamah dan memberkati kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat daripada Allah. Kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, sukacita dan ucapan syukur senantiasa daripada Roh Kudus akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan menerima berkat. Bapa terima kasih.